Apakah ada pemaksaan pada surat dari Capres Prabowo Subianto pada sejumlah guru? Dan kita akan membahasnya bersama seorang guru yang mendapatkan surat tersebut, yaitu Rifki Yati. Atau biasa disapa Bu Kiki ya. Iya. Bu Kiki merupakan guru dari SMA Negeri 81 Jakarta. Selamat petang Bu Kiki. Ya, selamat petang. Ya, Bu Kiki bisa menjelaskan Anda mendapatkan surat itu pada tanggal berapa, Bu? Kalau nggak salah tanggal 24, yang saya ingat harinya hari Selasa sore. Surat sudah ada di meja dan kita tinggal ambil aja. Ada berapa guru, Bu, yang mendapatkan surat di sekolah yang tempat Anda mengajar? Kalau masalah jumlahnya saya kurang pasti ya, tapi kemungkinan itu sekitar 60 guru. Jadi suratnya itu memang ditumpuk ya, jadi kita ngambil sendiri. Oke. Isinya apa, Bu, kalau Bu Kiki masih ingat? Ringkasnya sih isi surat beliau itu adalah minta doa restu. Minta doa restu untuk pemilihan presiden nanti tanggal 9 Juli, dan di situ digambarkan secara ringkas tentang visi misi beliau jika beliau terpilih menjadi presiden di 2014 yang akan datang. Oke. Di dalam amplop surat tersebut, Ibu menemukan ada hal apa lagi nggak, Bu, selain surat? Tidak ada uang sama sekali yang seperti yang digosipkan. Oke. Yang sedang jadi berita ya. Iya. Nah, Hanya selembar surat saja. Selembar surat saja. Sepengetahuan Bu Kiki, apakah hal tersebut juga sama dengan surat-surat yang diterima rekan-rekan Bu Kiki pada saat itu? Oh iya, karena memang ada beberapa yang membuka di ruangan juga. Kebetulan saya bukanya di rumah, yang membuka di ruangan juga memang tidak ada isinya, tidak ada uang. Tidak ada uangnya, Bu, ya? Tidak ada sama sekali. Oke, kita juga telah terhubung dengan Mas Tantowi Yahya yang sebagai jubir tim ses pemenangan Prabowo Hatta. Selamat malam, Mas Tantowi. Selamat malam. Mas Tantowi menanggapi adanya laporan bahwa surat dari Prabowo Subianto ini berisi uang yang disampaikan kepada para guru. Tanggapan Anda, Mas? Ya, saya berani pastikan bahwa tak satu pun surat itu berisi uang, ya. Karena kami sepenuhnya menyadari bahwa praktek uang itu adalah praktek yang diharamkan menurut undang-undang dan juga peraturan KPU. Jadi rasanya untuk kami sebagai calon yang sangat menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang didukung oleh 7 partai politik yang juga sangat mendukung undang-undang, rasanya amat sangat tidak mungkin apabila kami menyisipkan uang di dalam amplop tersebut. Nah, apabila ada uang di dalam amplop tersebut, ya saya rasa rakyat Indonesia akan dengan sangat mudah kiranya siapa yang melakukan itu. Artinya kalau misalnya siapa yang melakukan itu, kemarin juga kolega Anda, Mbak Nurul Arifin, sudah menyebutkan bahwa pihak lain. Kecenderungan itu memang muncul dari kubu Prabowo Hatta, dipastikan siapa yang bermain di situ, Mas Tantowi? Ya, ketika kontestasi pemilihan presiden itu hanya mempunyai 2 calon, maka apapun yang dilakukan oleh satu pihak otomatis akan menjadi permasalahan di pihak lainnya. Jadi kita tidak mau suzon atau berprasangka negatif. Bisa saja kan yang bermain ini adalah orang lain. Ada pihak ketiga yang sengaja memancing di air keruh. Karena kalau misalnya itu mereka lakukan, ya maka pasti yang disalahkan itu adalah kelompok sebelah sana, kan begitu. Namun di sini saya berani memastikan bahwa tidaklah mungkin bagi kami ya untuk melakukan kampanye serendah itu. Baik, Mas Tantowi, tadi kolega Anda, Mbak Nurul Arifin, kan sudah menyatakan bahwa itu mungkin dilakukan oleh pihak lawan. Selain melihat kecenderungannya, apakah dari diri Anda sendiri dan juga teman-teman di tim ses Prabowo Hatta ini juga menemukan bukti-bukti yang lain, Mas? Supaya tidak ada prasangka buruk begitu.
Ya, kami belum menemukan bukti bahwa yang melakukan itu adalah dari kubu lawan, ya. Karena sekali lagi saya ulangi bahwa ketika yang berhadap-hadapan ini hanya dua kubu, kan pastilah prasangka itu kan dilakukan oleh kubu lawan. Tapi kita juga harus menyikapi, bisa saja ada pihak ketiga, ya, yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan adu domba. Yang perlu saya sampaikan di sini secara berulang-ulang kepada seluruh rakyat Indonesia dan khususnya kepada korps guru di Indonesia bahwa kami memang mengirim surat, tapi kami yakinkan bahwa di dalam surat itu tidak ada uang. Oke, sebelum dilanjutkan saya mau bertanya terlebih dulu ke Bu Kiki. Bu Kiki, Anda sudah berapa kali menerima surat pribadi semacam ini dari Pak Prabowo Subianto? Baru sekali. Baru sekali ini. Nah, Anda melihat dengan cara kampanye, Baru sekali, iya. Anda melihat dengan cara kampanye seperti ini, mengirimkan langsung pribadi pada pribadi guru, Anda melihatnya seperti apa? Saya rasa ini cara yang cukup cerdas dan efektif ya, karena saya yakin beliau yang memiliki jadwal yang padat mungkin tidak akan bisa menjamah seluruh masyarakat ya, tapi dengan cara seperti ini diberikan surat itu kita sebagai rakyat yang secara langsung itu tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi beliau mengirimkan surat pribadi, tersentuh juga ya gitu. Dan di sini beliau secara gamblang dan singkat menceritakan atau menggambarkan bagaimana visi misinya dia gitu. Jadi kita sudah ada gambaran tentang beliau lewat surat ini, dan saya rasa sangat santun juga ketika beliau meminta doa restu langsung kepada guru itu lewat surat pribadi ini. Bu Kiki, Anda sebagai seorang guru merasa apa yang disampaikan dalam surat tersebut akan juga mengangkat kesejahteraan guru tidak? Kalau misalnya dilihat dari isi suratnya tentang kemajuan pendidikan, saya yakin itu akan berimbas kepada gurunya juga.